Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Rosidwi Indriani dari kelas PBSIC 01 dengan NIM 202301100012. Di sini saya akan mereview buku yang telah selesai saya baca, yaitu ada 2 novel sastra, 1 buku kumpulan puisi, 1 buku prosa kumpulan prosa dan cerpen, dan 2 naskah drama. Yang pertama, saya akan mereview buku novel sastra. Nah, karena saya meminjam buku itu dari perpus, jadi saya tidak sempat menunjukkannya di sini ya guys. Nanti saya tunjukkan sampulnya di sini. Yaitu judul novel Di Bawah Lindungan Ka'bah, penulis Abdul Malik Karim Amrullah atau biasa kita sebut dengan Buya Hamka, penerbit PT Balai Pustaka, tahun terbit 2011 dan jumlah halaman 76. Novel ini menceritakan kisah cinta 2 orang yang tak sempat bersama. Alur cerita dalam novel ini merupakan sorot balik atau flashback karena tokoh cerita dikisahkan oleh saya sebagai pencerita, sehingga cerita berawal dari tokoh aku yang bertemu dengan tokoh utama saat menunaikan ibadah haji di Mekah, yaitu Hamid. Jadi tokoh utamanya itu yaitu si Hamid. Kemudian si Hamid ini bercerita kepada si aku. Mulailah si Hamid ini bercerita bahwa Hamid adalah seorang yatim dan tinggal bersama ibunya di kota Padang di sebuah rumah yang sangat kecil dan mungkin lebih layak untuk disebut sebagai gubuk. Beberapa bulan kemudian, rumah besar di sebelah gubuknya Hamid itu ditempati oleh Haji Jafar, yaitu seorang saudagar kaya bersama istri dan 1 anak perempuannya, yaitu Jainab. Hamid terpaksa putus sekolah dan membantu ibunya untuk mencari uang dengan berjualan kue. Nah, saat dia berjualan kue, dia sering lewat rumah Haji Jafar itu. Bahkan istrinya, yaitu Mak Asiyah, sering membeli kue yang dijual Hamid. Karena Mak Asiyah ini merasa iba dengan keadaan Hamid dan ibunya, akhirnya Haji Jafar dan istrinya itu membantu Hamid dan ibunya. Salah satunya yaitu Haji Jafar menyekolahkan Hamid bersama-sama dengan putrinya Jainab yang akhirnya dianggap adik oleh Hamid. Kemudian setelah tamat mulok, keduanya mesti terpisahkan dan mengikuti adat setempat. Nah, dalam adat Minang, perempuan seusia Jainab itu sudah harus dipingit, sementara jika laki-laki masih diperbolehkan menempuh pendidikan lebih tinggi. Akhirnya hanya Hamid yang melanjutkan pendidikannya. Dia menjadi peserta didik di sekolah agama di Padang Panjang. Haji Jafar masih bersedia untuk membiayai sekolahnya itu. Namun, sekian waktu berjalan, perasaan Hamid mulai gelisah. Hamid pun harus mengakui bahwa dia itu telah mencintai Jainab. Perasaan itu tidak berani diungkapkannya karena Hamid tahu walaupun dia mengatakannya pasti akan sia-sia, sebab dia tidak sederajat dengan Jainab. Begitu pula Jainab, dia menyadari akan kedudukan keluarganya dalam masyarakat. Karena itulah dia tidak mengatakan perasaannya kepada Hamid. Sampai suatu hari Haji Jafar meninggal. Hamid dan ibunya pun tidak lagi sering ke rumah almarhum Haji Jafar. Ditambah lagi dengan keadaan ibunya yang sudah sakit-sakitan dan tak lama ibunya pun meninggal. Hamid begitu terpukul dengan semua cobaan yang menimpa dirinya. Kini dia sebatang kara, apalagi ketika Mak Asiyah meminta bantuannya untuk meluluhkan hati Jainab agar mau menikah dengan kemenakan ayahnya. Hamid yang putus asa memutuskan untuk meninggalkan kota Padang dan pergi sejauh-jauhnya dari kota itu. Maka sampailah dia di Tanah Suci. Di Tanah Suci, dia bisa melupakan Jainab dan semua penderitaannya, yaitu dengan berserah diri kepada Allah. Tapi tidak jarang kenangan-kenangannya bersama Jainab itu muncul, membuatnya sulit melupakan Jainab. Sampai suatu hari, datanglah Saleh, yaitu temannya sewaktu duduk di bangku sekolah. Dia membawa kabar mengenai Jainab yang dia ketahui dari istrinya, yaitu Rosna.
bahwa Zainab juga mencintainya dan sekarang dia tengah menderita karena perasaan yang sudah lama dia pendam itu. Zainab tidak jadi menikah dengan kemenakan ayahnya karena dia hanya mencintai Hamid. Nah, ketika surat Zainab itu untuk Hamid datang bersamaan dengan surat Rosna, Hamid menyadari betapa beruntungnya dia bahwa mengetahui kalau Zainab berperasaan yang sama seperti dirinya. Tapi menurutnya itu tidaklah mengubah keadaan, karena semuanya telah terlambat. Pada hari mengerjakan tawaf, datanglah surat untuk soleh dari istrinya, yaitu Rosna. Hamid yang waktu itu berada di atas bangku tandu, karena saat itu si Hamidnya sakit dan tidak bisa mengerjakan tawaf sendirian gitu. Melihat adanya perubahan pada wajah Saleh setelah membaca surat itu. Lalu dengan gugup, Saleh mengatakan pada Hamid bahwa Zainab telah tiada. Kuasa ilahi telah berkehendak. Pada tawaf ke-7, Hamid mendapatkan sakaratul maut lalu meninggal setelah memanjatkan doa terakhirnya. Ia menghembuskan nafas terakhir di bawah lindungan Ka'bah, dan pada hari itu juga jenazahnya dimakamkan di pekuburan Ma'al yang masyhur. Untuk segala permasalahan dalam hidupmu, yakinlah pada Allah yang maha segalanya untuk membantu. Serahkanlah semuanya hanya kepada Allah, karena sesungguhnya tak ada takdir buruk yang diatur olehnya. Juga cinta itu suci, datangnya dari hati. Jika segala cinta yang kau rasakan tak sesuai dengan harapan, maka yakinlah bahwa semuanya sudah menjadi takdir yang paling membahagiakan. Dan jangan cepat menyerah dan pasrah pada keadaan. Berusahalah dahulu untuk membuat hatimu yakin dengan pilihanmu. Buku ini masuk ke dalam salah satu rekomendasi buku yang harus dibaca. Buku ini menyuguhkan cerita dari sudut pandang aku sebagai orang pertama, tapi pelaku sampingan gitu. Yang membuat saya sebagai pembaca itu harus membaca bab-bab sebelumnya, karena menurut saya itu sukar dimengerti. Tapi hal yang saya sukai dari novel ini yaitu adalah penggunaan dialog dengan kalimat yang halus seperti zaman dahulu, tapi terkesan indah. Novel sastra kedua yang telah selesai saya baca yaitu ada novel Layar Terkembang yang ditulis oleh Sultan Takdir Alis Jahbana, diterbitkan oleh PT Balai Pustaka tahun terbit 2009 dengan jumlah halaman 201. Novel ini menceritakan tentang dua orang kakak beradik yang memiliki karakter sangat berbeda, yaitu Tuti dan Maria. Tuti, sang kakak, adalah seorang wanita yang sangat idealis. Ia juga anggota organisasi pergerakan wanita, Putri Sedar namanya. Tuti sering berorasi meneriakan hak-hak wanita yang pada saat itu masih jauh dari unsur emansipasi. Apapun yang dilakukan olehnya harus berdasarkan pemikiran yang matang dan lugas. Tuti adalah seseorang yang sangat serius dan tegas. Berbeda dengan Maria, sang adik, adalah seorang wanita yang manis, ceria, dan sangat keibuan. Ia juga sering mengambil keputusan berdasarkan perasaannya saja, yang menurut Tuti itu adalah tindakan yang ceroboh. Maria lebih perasa, lebih menyukai hal-hal feminim seperti bunga dan novel-novel bertemakan cinta. Saat sedang berekreasi untuk mengisi liburan di hari Minggu, mereka bertemu dengan Yusuf, seorang pemuda intelektual yang sedang menempuh pendidikannya sebagai dokter. Pertemuan di hari Minggu itu berlanjut hingga pada suatu pagi Yusuf dan Maria itu bertemu saat mereka akan berangkat ke sekolahnya masing-masing. Sejak saat itu, mereka sering membuat janji untuk bertemu. Yusuf pun sering mengunjungi rumah Maria, sampai akhirnya Yusuf dan Maria saling jatuh cinta. Hubungan mereka akhirnya semakin serius hingga menjadi sepasang kekasih, bahkan sampai bertunangan. Melihat kemesraan antara Yusuf dan Maria, Tuti sebenarnya iri, apalagi mengingat pertunangannya dengan Hambali yang putus di tengah jalan. Karena saat itu Tuti lebih mementingkan kongres perkumpulan Putri Sedar itu. Namun tetap saja, ia tak mau memiliki kekasih apalagi suami jika tak sesuai dengan kriteria dan pilihan hatinya. Suatu hari,
Maria tiba-tiba terserang malaria. Suhu tubuhnya tak stabil, ia juga sering memuntahkan darah. Keadaannya membuat ayah dan kakaknya khawatir. Mereka juga khawatir jika Maria akan bernasib sama dengan ibunya yang meninggal karena penyakit semacam itu. Di tengah keadaan adiknya yang sedang memburuk itu, Tuti juga dibingungkan dengan perilaku Supomo, temannya yang mengajar di sekolah yang sama dengannya. Supomo menyatakan cintanya kepada Tuti dan berniat untuk mempersuntingnya. Walaupun Tuti kagum kepadanya, namun ia tidak yakin untuk menerima permintaan Supomo. Akhirnya, Tuti memutuskan untuk menolak permintaan Supomo karena tidak ingin mengingkari prinsipnya. Ia juga tak ingin mengecewakan Supomo karena jika ia menerimanya, ia hanya menikah karena kesepian, bukan karena ia mencintai Supomo. Keadaan Maria yang semakin memburuk mengharuskannya untuk menjalani rawat inap di Pacet, Sindang Laya, Jawa Barat. Ayah, kakak, dan kekasihnya itu, Yusuf, bergantian untuk menjenguknya karena mereka semua masih sibuk dan tak mungkin meninggalkan aktivitasnya di Jakarta untuk menemaninya di sana dalam waktu yang tidak bisa ditentukan. Hingga tiba saatnya liburan bulan Desember, Tuti dan Yusuf ini berjanji akan menjenguk Maria setiap hari dengan menginap di rumah saudaranya di Sindang Laya. Maria tentu senang, ya walaupun malarianya belum hilang, ditambah dengan TBC yang memperparah keadaannya. Keadaannya yang semakin memburuk membuatnya selalu teringat akan kematian. Ia merasa hidupnya sudah tak akan lama lagi, hingga akhirnya ia berpesan kepada Tuti dan Yusuf untuk hidup bersama dan saling mencintai. Firasat Maria pun benar-benar terjadi. Ia meninggal dunia, dan untuk menghormati Maria, Tuti dan Yusuf akhirnya memutuskan untuk menikah. Novel ini memberikan arti penting dari sebuah perjuangan dan pengorbanan. Dalam mencapai impian yang kita cita-citakan, kita harus semangat, tidak mudah menyerah, pantang putus asa, serta memiliki pendirian yang tegas. Sesulit apapun itu, kita harus tetap belajar dan bekerja keras. Novel ini juga memberikan sebuah arti dari kesetiaan. Jika kita mencintai seseorang, kita harus bisa menerima dia apa adanya, dan kita harus benar-benar memperjuangkannya. Salah satu rekomendasi novel yang harus dibaca. Novel ini menyuguhkan latar belakang pendidikan, yaitu adanya pergerakan pemuda-pemudi Indonesia mengenai berbagai masalah di negeri ini. Salah satunya adalah kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Itu banyak dibahas di sini. Di dalamnya juga terdapat berbagai macam sudut pandang dari berbagai tokoh yang ada di novel ini mengenai masalah yang terjadi saat itu. Novel ini juga banyak memberikan pengetahuan yang belum saya ketahui sebagai pembaca. Novel ini pun mengandung cerita dengan alur yang mudah dimengerti. Akhir cerita yang sangat plot twist membuat saya kaget sendiri. Nah, selanjutnya adalah buku kumpulan puisi dengan judul Aku Ini Binatang Jalang, penulis Chairil Anwar, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama, tahun terbit 1986, jumlah halaman 131 dan jumlah puisinya adalah 82. Di sini saya akan mereview 3 judul puisi favorit saya, yaitu yang pertama ada Tak Sepadan. Aku kira beginilah nanti jadinya. Kau kawin, beranak dan berbahagia, sedang aku mengembara serupa Ahasveros. Nah, puisi ini dimulai dengan ungkapan penulis yang mengira bahwa kehidupan pasangannya akan menjadi indah, bahagia dengan pernikahan, memiliki anak, dan kebahagiaan lainnya yang datang bersama. Namun, penulis merasa dirinya seperti mengembara tanpa arah dan tujuan yang jelas, seperti Ahasveros yang dalam mitologi merupakan sosok yang terusir dan terasing, atau sosok yang dikutuk agar hidup selamanya abadi. Kutuk sumpahi Eros, aku merangkaki dinding buta, tak satu juga pintu terbuka. Penulis merasa terkutuk dan disumpahi oleh Eros, dewa cinta dalam mitologi Yunani. Ia merangkak di sepanjang dinding buta, mencerminkan perasaan terjebak
dan tidak mampu menemukan jalan keluar dari situasi yang sulit itu. Penulis merasa bahwa tidak ada pintu yang terbuka bagi mereka, tidak ada harapan untuk hubungan mereka gitu. Jadi baik juga kita padami unggunan api ini, karena kau tidak akan apa-apa, aku terpanggang tinggal rangka. Penulis menyatakan bahwa dalam keadaan tersebut lebih baik bagi mereka untuk memadamkan api cinta mereka. Metafora unggunan api ini mencerminkan hubungan mereka yang tidak sehat dan merugikan. Penulis menyampaikan bahwa pasangannya tidak akan kehilangan apa-apa, sementara dirinya sendiri merasa terpanggang dan hanya tinggal sebagai tinggal rangka yang terbakar. Yang saya suka dari puisi Tak Sepadan, karena pertamanya saya penasaran dan tertarik dengan kata Ahasveros dan Eros. Lalu setelah mencari isi dari puisi tersebut, saya jadi tahu makna puisinya serta artinya. Nah, dari sana saya langsung menyukainya. Judul yang kedua yaitu Nisan. Dalam lirik pertama, bukan kematian benar menusuk kalbu. Cairil mencoba menggambarkan bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti dihadapi oleh setiap manusia, sampai secara pribadi datang mendekat kepada kita atau datang kepada orang yang sangat dekat dengan kita. Keridlaanmu menerima segala tiba. Cairil menggambarkan ketika itu tampaknya sang nenek ridho menerima segala tiba, begitu tenang atau lebih tepatnya barangkali begitu tak berdaya. Sementara sang nasib begitu dingin, tanpa belas kasihan, perlahan-lahan merenggut umur si nenek. Bagi Cairil, kematian neneknya ini membuat dia melihat dua hal. Pertama, betapa tidak berdayanya manusia menghadapi sang maut. Kedua, betapa angkuhnya sang maut melaksanakan tugasnya yang bekerja tanpa mau berkompromi dengan siapapun, sehingga di sana Cairil berkata tentangnya, tak ku tahu setinggi itu atas debu dan duka maha tuan bertahta. Yang saya suka dari puisi Nisan adalah pertamanya saya penasaran kenapa sih puisi ini hanya satu bait 4 baris, dan setelah saya mencari makna dan artinya ternyata walaupun hanya satu bait puisinya bagus gitu, dan saya menyukainya. Judul puisi yang ketiga yaitu adalah Aku. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Puisi ini bercerita tentang perjuangan. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Di sini si Aku menyampaikan kalau sampai waktunya telah tiba, yang bisa diartikan sebagai waktu untuk ia berjuang. Dia tidak mau ada seorang pun yang akan menghalangi niatnya untuk berjuang, sekalipun itu adalah seseorang yang dia kasihi. Tak perlu seduh sedan itu. Ketika ia pergi berjuang, si Aku tidak ingin ada yang bersedih. Dia ingin mereka mengikhlaskannya untuk berjuang. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Lirik puisi ini mengibaratkan dirinya seperti binatang jalang. Binatang jalang di sini adalah sosok yang keras, yang tidak mudah untuk dikekang. Dan dari kumpulannya terbuang adalah pemikiran si Aku yang menganggap dirinya bagaikan seseorang yang tidak dianggap atau terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Ini adalah bentuk semangat perjuangan yang si Aku miliki. Di sini meskipun ketika dalam perjuangan terluka, peluru menembus kulitnya, namun dia tidak akan berhenti berjuang. Semangatnya akan tetap membara. Luka dan bisa aku bawa berlari, hingga hilang pedih perih. Ketika dia terluka, hal itu tidak dirasakannya, tidak dihiraukannya, karena dengan semangat perjuangan yang membara, rasa sakit, pedih, dan perih itu pun seolah-olah lenyap. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
Pada akhir lirik puisi ini dapat diartikan bahwa si penyair tidak peduli dengan pandangan orang tentang dirinya, akan tetapi berkat perjuangannya, kelak ia akan tetap dikenang hingga 1000 tahun lamanya. Yang saya suka dari puisi aku, karena puisi ini sudah populer di kalangan pecinta puisi. Memang siapa sih yang tidak tahu puisi aku karya Chairil Anwar? Pasti masyarakat sastra sudah mengetahuinya. Ya, salah satunya yaitu saya. Saya lebih menyukainya ketika saya telah mengetahui arti dan makna dari puisi aku tersebut. Selanjutnya ada kumpulan cerpen dan prosa. Karena buku saya itu kebetulan sedang dipinjam teman ya, jadi saya akan menunjukkan sampulnya di sini. Judul buku Filosofi Kopi, penulis Dewi Lestari, penerbit PT Bentang Pustaka, tahun terbit 2012, jumlah halaman 142 halaman, dan jumlah cerpen atau prosanya itu ada 18. Di sini saya hanya akan mereview satu cerpen yang berjudul Filosofi Kopi. Cerpen ini menceritakan tentang dua orang lelaki yaitu Ben dan Jody yang membangun sebuah usaha kedai kopi mulai dari nol. Nah, si Ben ini merupakan barista yang sangat antusias dengan kopi, juga handal dalam meramu sebuah kopi. Karena sebelumnya dia itu telah berkelana ke seluruh negeri untuk mendapatkan ramuan-ramuan kopi terbaik agar dia itu menjadi barista dan dibawanya ke Indonesia. Nah, kopi yang dibuatnya selalu dimaknai dengan berbagai filosofi menurut pendapatnya. Itulah yang menjadi daya tarik dari kedai kopi mereka, sehingga banyak sekali pelanggan yang ramai berkunjung ke kedai mereka. Sampai-sampai kedai mereka yang tadinya itu bernama Kedai Kopi Ben dan Jody berubah menjadi Filosofi Kopi. Temukan diri Anda di sini. Sampai pada suatu saat, kedai mereka kedatangan seorang pria pengusaha berusia 30 tahunan. Di hadapan mereka, ia bertanya pada Ben bahwa dia menginginkan sebuah kopi yang memiliki arti kesuksesan adalah wujud kesempurnaan hidup. Ia menantang Ben untuk membuat kopi yang rasanya sesempurna mungkin dan tidak ada tandingannya di dunia. Nah, si pria itu juga menawarkan imbalan sebesar 50 juta. Ben yang ambisius tentu saja menerima tantangan tersebut. Kerja kerasnya selama beberapa minggu membuahkan hasil. Kemudian Ben menamai kopi tersebut Ben's Perfecto. Pria tersebut pun merasa puas dengan kopi yang dibuat Ben. Akhirnya Ben benar-benar menyelesaikan tantangannya dan mendapatkan uang senilai 50 juta. Menu Ben's Perfecto ini pun menjadi favorit semua langganan. Lalu seorang pria setengah baya datang dan mengatakan bahwa rasa kopi tersebut hanya lumayan enak dibandingkan kopi yang pernah dicicipinya di suatu lokasi di Jawa Tengah. Ben yang penasaran langsung mengajak Jody untuk menemani menyusuri jalan menuju pedesaan di Jawa Tengah. Tepat di penghujung jalan, sebuah warung reot dari gubuk berdiri di atas bukit kecil, ternaungi pepohonan besar. Di halamannya terdapat tampi-tampi berisi biji kopi yang baru dipetik. Kemudian mereka memesan secangkir kopi tiwus kepada pemilik warung gubuk tersebut. Ben dan Jody meminum kopi tersebut tanpa berbicara sedikit pun. Kopi tersebut memiliki rasa yang sempurna dan ada cerita serta filosofi yang menarik dari kopi tersebut. Ben yang merasa gagal kembali ke Jakarta dengan putus asa. Sampai pada akhirnya, Ben menyadari bahwa sesempurna apapun kopi yang ia buat, kopi tetap kopi, mempunyai sisi pahit yang tak mungkin orang sembunyikan. Dan di sanalah kehebatan kopi tiwus yang memberikan sisi pahit yang membuatmu melangkah mundur dan berpikir. Dan Ben kini melanjutkan perjuangannya di kedai Filosofi Kopi. Ben's Perfecto dilambangkan sebuah kesempurnaan yang tidak ada bandingannya, paling enak di dunia. Tapi kopi tiwus menyadarkan bahwa kesempurnaan itu tidak ada. Kita tidak harus selalu menjadi sempurna untuk disukai banyak orang, karena sejatinya kita sudah mampu membuat banyak orang tersenyum dan bahagia pun itu sudah lebih dari sempurna, karena nyatanya kesederhanaan adalah hal-hal sempurna yang paling sering dilupakan.
yang saya sukai dari cerpen ini yaitu memberikan pesan moral, gaya bahasa, dan pemilihan kalimat tidak terlalu rumit dan lebih mudah dipahami. Penulis melakukan komunikasi secara efektif kepada audien atau pembaca. Jadi kalau kita membaca novel ini bisa langsung memahami isi dari novel tersebut. Selain itu, tulisan yang dihasilkan atau dicatat dari filosofi-filosofi kopi tersebut, meski tulisan-tulisan itu pendek, namun harus diakui bahasanya begitu nyata dan banyak makna gitu. Pembaca akan mendapatkan filosofi atau kutipan yang bagus untuk dijadikan motivasi atau mood booster. Mungkin kalau kekurangannya itu dari bukunya gitu, dari buku novelnya. Dalam buku ini tuh terdapat beberapa karya yang masih membingungkan sebab dikemas dalam prosa yang berbentuk puisi atau puisi berbentuk prosa. Jadi sukar dimengerti oleh para pembaca gitu. Selanjutnya yaitu ada naskah drama, judul naskah Lena Tak Pulang, penulis Muram Batubara, dan tahunnya itu saya lihat di internet 2006. Naskah drama ini membawa kita melihat lebih dalam apa yang dilakukan oleh kedua orang tua Lena pada saat Lena tak pulang dan perselisihan paham antara Lena dan orang tuanya. Bagaimana ayah Lena yang menunggu Lena dengan santai tanpa mencarinya dan ibunya yang panik karena Lena adalah anak satu-satunya tidak pulang, sedangkan suaminya itu hanya menyuruhnya untuk diam saja. Lalu cerita disuguhkan dengan kedatangan tamu satu yang menanyakan keberadaan Lena. Dia berbicara tidak bertele-tele, singkat, dan dia langsung pulang. Lalu selanjutnya kedatangan tamu dua, di mana dia sempat masuk lalu mengobrol dengan ayah Lena, berbincang-bincang, bertele-tele, dan dia mengatakan bahwa Lena mencuri sesuatu yang ia miliki. Nah, si ayah dan ibu Lena ini menganggap bahwa tamu dua uangnya telah dicuri oleh Lena. Saat Lena pulang, semua tamu tersebut datang dan berkumpul dalam satu ruangan. Tetapi ayah dan ibu Lena ini mengira kalau tamu dua lah yang akan menagih hutang kepada Lena. Padahal tamu dua mengaku bahwa hatinya lah yang telah diambil Lena, sedangkan si tamu satu ini yang akan menagih hutangnya kepada Lena. Lena yang tak pulang ke rumah sebenarnya ada alasannya, karena Lena merasa dirinya tidak diperhatikan oleh kedua orang tuanya, terlebih umur Lena yang masih remaja. Namun kedua orang tua Lena itu tidak peka terhadap apa yang Lena rasakan. Padahal si Lena ini hanya ingin perhatian dari orang tuanya. Saat ia pergi, ia dicari, lalu dilarang apa yang tidak boleh Lena lakukan. Dan alasan mengapa kedua orang tuanya tidak pernah membatasi Lena, karena dulu orang tuanya itu saat seusianya Lena tidak diperbolehkan ini itu, dianggap menyebalkan. Oleh karena itu mereka tidak mau Lena seperti mereka. Nah, drama ini diakhiri oleh permintaan maaf dari kedua orang tua Lena yang mengakui kesalahan mereka. Amanat yang dapat diambil dari naskah drama ini itu jangan terlalu sibuk dengan urusan duniawi sehingga lupa dengan keselamatan anak sendiri. Materi itu nilainya tak seberapa dibandingkan kasih sayang, karena kasih sayang orang tua tak bisa dibeli. Beberapa anak mungkin akan merasa terkekang, tapi lama-kelamaan mereka juga akan sadar bahwa itulah salah satu rasa sayang atau bentuk kasih sayang dari orang tua. Naskah drama ini memiliki sisi komedinya, terlebih pada saat perbincangan atau percakapan antara ayah dan ibu Lena. Selain naskah drama ini singkat, padat, dan tidak bertele-tele, penulis naskah juga memasukkan amanat yang pas di dalam naskahnya. Dan karena ceritanya seringan itu, amanat tersebut tuh bisa langsung kita pahami. Terakhir yaitu ada naskah drama dengan judul naskah Matahari di Sebuah Jalan Kecil yang ditulis oleh Arifin C. Nur.
Naskah ini diawali dengan cerita di sebuah jalan kecil terdapat sebuah pabrik es yang sudah sangat tua. Di depan bangunan pabrik es itu ada seorang wanita tua yang berjualan makanan berupa pecel. Pelanggannya kebanyakan dari pekerja pabrik juga. Saat itu yang berada di warung pecel tersebut ada si tua, si peci, si kurus, si kacamata, dan si pendek. Mereka sedang makan sekaligus mengeluh tentang harga makanan dan kebutuhan pokok yang terus beranjak naik, sedangkan gaji mereka tak kunjung naik. Kemudian datanglah seorang pemuda yang ikut makan di situ. Nah, jam istirahat bagi para pekerja sudah habis, jadi mereka memutuskan untuk kembali ke dalam pabrik. Dan yang tersisa di situ tinggal seorang pemuda tersebut. Lalu setelah selesai makan dan hendak membayar, ternyata dompet pemuda itu ketinggalan dan ia meminta izin kepada Simbok untuk mengambil dompetnya di rumah. Akan tetapi Simbok ini tidak percaya kepada pemuda itu dan terus memaksa pemuda tersebut untuk membayar makanannya. Karena Simbok ini pernah punya pengalaman banyak orang-orang yang mengaku bahwa dompetnya itu ketinggalan, tidak membawa uang dan lain-lainnya, dan mereka itu tidak kembali lagi. Suasana semakin tegang ketika datang satu persatu pekerja yang terlibat maupun melihat kejadian tersebut. Mereka membela Simbok dan terus memojokkan pemuda itu dikarenakan alasan pemuda tersebut tidak masuk akal. Mereka terus berdebat dan akhirnya mereka menyuruh pemuda tersebut untuk meninggalkan bajunya sebagai jaminan. Kemudian setelah semuanya pergi dan kembali bekerja, si pemuda tersebut menceritakan yang sebenarnya kepada Simbok, bahwa dia datang ke kota ini dengan tujuan untuk mencari pekerjaan, akan tetapi malang nasibnya dia tak juga kunjung mendapat pekerjaan. Dan sudah 3 hari dia tidak makan. Simbok pun terenyuh hatinya mendengar cerita pemuda tersebut dan akhirnya mengembalikan baju pemuda itu kembali dan membiarkan pemuda tersebut pergi. Akan tetapi, selang beberapa waktu, baru diketahui jika sebenarnya pemuda tersebut telah sering menipu di mana-mana. Amanat yang disampaikan dari naskah tersebut adalah janganlah kita berbohong, karena kebohongan dapat mencelakakan diri kita sendiri dan juga orang lain. Jadi, ketika kita telah merugikan orang lain, kita juga harus bertanggung jawab dengan perbuatan yang telah kita lakukan. Dan kita tidak boleh mudah percaya dengan orang lain hanya karena tampang kasihan maupun cerita-cerita yang didramatisasi oleh orang tersebut. Naskah drama ini mudah dipahami dan dimengerti. Keadaan yang digambarkan oleh penulis pun benar-benar tergambar di imajinasi saya sebagai pembaca. Suasana digambarkan seperti kehidupan kota-kota besar dengan gang sempit di dalamnya, dan itu pernah saya lihat. Jadi saya juga merasa masuk ke dalam cerita tersebut. Nah, itu tadi 6 karya sastra yang telah selesai saya baca, yaitu ada 2 novel sastra, yang pertama Di Bawah Lindungan Ka'bah dan yang kedua Layar Terkembang. Kemudian ada 1 kumpulan puisi karya Chairil Anwar dengan judul Aku Ini Binatang Jalang. Kemudian ada 1 kumpulan prosa dan cerpen Filosofi Kopi. Lalu ada 2 naskah drama, yaitu Lena Tak Pulang dan Matahari di Sebuah Jalan Kecil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.